Halo, tes suara. Suara saya masuk kan? Masuk, Pak. Ya, ya. Kita mulai ya. Kok nggak bisa? Baik, Pak. Saya share screen. Eh, Tunggu ini WhatsApp-nya supaya nggak bunyi. Saya close WhatsApp. Nah, ini saya punya contoh soal ini ya. Saya ambil pembulatan saja supaya gampang ngerjakannya. Saya akan pakai pipa 6 inci. Pipa 6 inci. 6 inci ini outside diameternya 165. Nah, lalu tebalnya ini kita buat 8 mili deh ya. Kita bulatkan ya. Ini 165 dikurangi 7,1 sama dengan ini. Nah, dikurangi thickness dikalikan 2. Jadi thicknessnya 2 kali lipat. Ini dikurangi 2 kali ini sama dengan ini ya. Saya akan buat bakal cetakan pipanya. Dari circle ya, circle C enter. Oh ya, saya tentukan unit dulu. Saya akan gunakan satuan milimeter, UN, enter. Saya ganti satuan milimeter, precision-nya saya buat tidak ada koma deh. Nah, saya lebih terbiasa dengan milimeter ya. Lalu saya buat circle dengan outside diameter 165, C enter. Klik di sini, lalu masuk mode diameter, D. Nah, kita masukkan 165, enter. Ini ya. Terus ini thickness-nya kita buat 8 ya. Berarti offset ya. O enter. Kita sebutkan distance-nya 8, enter. Saya klik ini, saya offset ke dalam. Nah, untuk membuat alur 3D piping, ini saya tunjukkan yang mudah dulu ya. Yang mudah dulu itu model welded ya. Nah, seperti ini 3D piping welding. Oh, nggak usah, welding aja. Nah, yang well kan seperti ini ya. Nah, ini well tanpa ada flank ya. Nah, kalau ada flanknya nanti agak ribet kita buat fittingnya. Nah, ini kan well, menerus gitu kan. Memang lebih sulit ketika kita kerjakan di AutoCAD karena ada software khusus yang lebih mudah ya, seperti SolidWorks atau Inventor atau PDMS gitu, atau program piping lainnya ya. Ini saya contohkan misalkan kita dipaksa harus membuat visualisasinya di AutoCAD. Saya akan buat alurnya di sini. Alurnya L enter ya. Saya aktifkan auto mode. Ini tekan F8 ya. Nah, di sini auto modenya jika ke atas maka itu ada keterangan sumbu Z ya, sejajar dengan sumbu biru. Lalu ke kanan berarti sejajar dengan sumbu merah, ke kiri sejajar dengan sumbu hijau ya, atau sumbu Y ya. Nah, ini misalkan ke atas kita buat tunggu, Z enter, E enter. Saya buat biar bisa zoom out ya. Oh, zoomnya jauh ya. Z enter, Z enter, A enter. Kita buat dulu objeknya, L enter. Ya. Nah, ini pastikan ini hidup ya, atau tekan F8 untuk menghidupkan auto mode. Nah, jadi misalkan awal saya buat ke atas 1 meter, 1000, enter gitu ya. Saya akhiri dulu, Z enter, E enter. Nah, lalu saya akan
lanjutkan lagi ke sini. Misalkan ke sini 2 meter. Nah, dia belok ke arah sumbu merah. Lalu kita buat belok ke arah kiri, sumbu hijau, misalkan 500, begitu ya. Nah, lalu ke sana, misalkan 1 meter. Nah, lalu naik dikit, naiknya misalkan 500. Nah, gitu ya. Misalkan balik ya ke sini ya. Ini 1000, enter. Nah, sekarang menurut saya yang paling sulit adalah cara kita membuat elbow-nya di sini. Membuat alur elbow-nya. Jika begini sih mudah aja ya. Jika sudutnya lancip mudah aja. Sweep, pilih objeknya, enter, pilih alurnya. Nah, oh ini harusnya di join supaya satu kesatuan semuanya itu harus di join ya. Ini tekan J, enter, lalu saya pilih semua objeknya, enter. Nah, sehingga sekarang semua satu kesatuan, lalu saya praktekkan sweep, sweep, enter, pilih objeknya, enter, pilih garisnya. Nah, jadinya gini ya. Saya tunjukkan ke konseptual. Tapi kan 3D piping tidak seperti itu. Elbow-nya kan ada radiusnya. Nah, jadi saya undo dulu ya. Berarti kita harus membuat radius di sini, di alurnya. Nah, tidak semua bisa di fillet. Ini saya coba fillet ya. Fillet, misalkan radiusnya kita buat 100 ya. Atau 200. Radiusnya saya buat 200, enter. Saya klik dari sini ke sini. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena UCS-nya di bawah. Sedangkan objek kita sudah melayang. Nah, ini objek kita sudah, maksudnya yang akan kita fillet itu sudah tidak sejajar dengan bidang gambar. Bidang gambarnya ada di bidang X, Y, dan Z-nya disama dengan 0. Nah, jadi apapun yang kita gambar, ya, saya buat gambar rektangle. Rektangle ini ada di mana? Melayang? Bukan, dia berada di bawah. Nah, seperti ini. Berarti kita harus meletakkan UCS posisinya di sudutan ini. Nah, jadi cara meletakkan, kan UCS-nya masih di ujung sini ya. Saya buat UCS-nya di sini. Caranya begini. UCS, enter. Saya klik di ujung sini. Nah, pertama kita akan tentukan X-nya. Misalkan X-nya sejajar dengan garis ini. Nah, ini kok agak susah ini ya. Oh, ininya hidup ya. F8-nya ya. Itu arah Z ya. Nah, ini saya putar gini ya. Kalau begini kan Y-nya ke sana. Tapi kebalik. Jangan Y-nya ke situ. Y-nya harus sejajar dengan dua garis ini. Nah, jadi sekarang garis yang akan kita fillet ini berarti sudah sebidang dengan UCS. Nah, ini bidang gambarnya ada di UCS. Ya. Nah, kelihatan kan? Ini bidang gambarnya sudah di UCS. Saya buat lingkaran lagi di sini. Nah, ini kelihatan ya, sudah sebidang ya. Nah, berarti kita sekarang sudah bisa melakukan fillet di sini. Saya coba F, enter. Radiusnya ini, current settingnya sudah 200. Saya klik ini dan ini. Loh. Oh, karena ini 3D polyline ya. 3D polyline tidak bisa di fillet. Saya akan coba dengan circle tantan radius. C, enter. Lalu saya masuk mode tantan radius. T, enter. Saya klik di sini, tangan. Dan TAN, enter. Saya klik di sini.
Kemudian masukkan radiusnya 200, enter. Nah, ini jadi di sini ya. Lalu saya bisa trim dong di sini. TR, enter, enter, klik ini, dan klik ini. Nah, sekarang kita sudah punya radius di sini. Selanjutnya, untuk membuat elbow yang lain, apakah kita bisa mengcopy ini? Boleh. Ini saya akan tunjukkan copy ya, biar kita nggak muter-muter UCS lagi. Jadi UCS-nya saya akan kembalikan normal, UCS, enter, lalu tekan W, ini ya, kembali ke Word, W, enter. Nah, ini saya copy nih. Perhatikan ini butuh imajinasi ngopinya, karena ini sudah mutar-mutar ya. Tadi ada yang chat, nggak dengar suaranya. Mbak Febriani mungkin baru masuk ya. Coba yang lain konfirmasi jika suara saya sudah terdengar ya. Halo, tes. Tes. Suara saya masuk ya. Ini indikatornya masuk ini ya. Masuk, Pak. Oh, ya. Berarti mungkin yang baru masuk biasalah Masuk, Zoom Pak. delay ya. Suka hilang timbul, Pak. Oh, hilang timbul ya. Apa jaringan saya ya? Ya, jaringan Bapak kayak. Ya, coba ya speed test. Nggak tahu di kawasan sini jam segini udah mulai. Ini pingnya 5 milisecond ini sih. Di Zoom saya tidak ada suaranya. Yang lain bilang suara jelas. Jelas, Pak. Ini ya, ini pingnya 5 milisecond ya. Kecepatan download 21. Nah, kecepatan upload. Kita lihat kecepatan upload kok kayaknya kecil nih. Ya kecepatan upload sekian. Mungkin ini yang bikin agak lambat ya. Cara filletnya nggak jelas. Nggak ngerti saya Pak, UCS apaan? Oh ya, UCS memang saya belum bahas di materi ajar ya, kalau nggak salah ya. UCS itu yang di pojok. UCS itu adalah singkatan dari user. Singkatan dari user koordinat sistem. Sistem koordinat pengguna. Nah, artinya UCS ini yang menunjukkan kita kemana arah X-nya, kemana Y-nya, kemana Z-nya. Misalkan kita buat box. Nah, kita kan buat ke arah X saya mau sepanjang 300. Ke arah Y saya mau sepanjang 100. Ke arah Z saya mau sepanjang 50. Nah, ke arah X sepanjang 300, ke arah Y sepanjang 100, ke arah Z sepanjang 50. Itu penentunya. Apakah UCS bisa kita putar? Bisa. Saya contohkan, UCS enter, F enter. Saya letakkan di permukaan depan. Nah, sekarang Z-nya menghadap ke kanan kita. Tadinya Z menghadap ke atas ya. Nah, jadi seperti itu ya. UCS itu ini. UCS itu ini. Nah, UCS enter, W enter. Yang kurang jelas nanti misalkan ketinggalan, boleh nanti lihat siaran ulangnya di grup Facebook ya, grup Facebook forum diskusi. Linknya akan saya kasih nanti di grup Telegram dan grup WhatsApp. Grup WhatsApp untuk peserta lama, untuk peserta baru semua ada di Telegram. Saya lanjut mengcopy fillet ya. Ada yang chatting lagi. Dari YouTube saya pernah bahas di YouTube UCS-nya ya. Ini ya. YouTube
Cara nyarinya begini. UCS bimbel komet. Itu video saya. Nah, ini yang membahas tentang UCS. Di sini bagaimana mengubah UCS di permukaan, mengubah sesuai view, dan mengembalikan normal. Di YouTube saya ada. Saya lanjut lagi, ini saya copy. Tunggu saya mode semua dulu ya. Saya selesaikan. Nanti kalau berhenti-berhenti agak bingung. Ini saya copy. CO, enter. Saya copy ini. Saya letakkan di sini. Nah, kok not responding ini? Saya letakkan di sini. Saya letakkan di sini dan di sini. Kemudian ini saya rotate aja ya. Saya rotate. Yang ini saya rotasi 180 derajat. RO. Oh, tunggu. Rotasinya kita harus pakai 3D rotate ya. Perintahnya ya. Karena jika dirotasi, ini kan begini arahnya. Ya kan? Nah, ketika kita rotasi pakai rotasi 2D, misalkan 90. Nah, ini maka arahnya begini. Ya. Jadi harus pakai 3D rotate. Jika 3D rotate seperti ini. 3D rotate 3D ya. Rotate 3D, pilih objeknya, enter. Oh, bukan rotate 3D, 3D rotate. Nah, seperti ini, 3D rotate, enter. Pilih objeknya, enter. Nah, pilih sumbunya. Ini saya pilih sumbu biru dulu. Nah, pilih sumbu biru, saya klik. Kemudian saya putar. Tadi supaya arahnya ke sini. Ini arahnya berapa ini? 90 ya. Nah, ini 90 ya. Kemudian ini saya ulang lagi 3D rotate. Nah, kita pinjam sumbu hijau. Kita klik sumbu hijau. Lalu kita putar segini, berarti berapa ini? 270. 270 enter. Kebalik, berarti 180 ya. 3D rotate. Pilih objeknya, enter. Pilih sumbu hijau. Lalu saya ketik lagi 180. Nah, kebalikannya gini. Lalu saya move nih. M, enter. Saya klik dari sini ke sini. Nah, kemudian kontrol klik kanan ya. Saya butuh snap perpendikuler hidup terus. Ini yang sering saya pakai. Dan ini. Nah, ini saya move M, enter. Saya klik ini. Dan ini saya letakkan di sini. Ini sama aja, ini nggak bisa di trim ini. Nanti ngetrimnya bisa di trim, UCS-nya harus diletakkan di sini. Atau untuk lebih mudahnya nanti saya akan tunjukkan cara mudahnya selain ngetrim. Ini saya putar dulu ya, yang ini ya. 3D rotate. Saya pilih fillet yang ini. Saya pilih sumbu hijau. Kemudian ini berapa ya ke sini ya? 90 ya. Nah, 90. Saya move. Saya klik di sini. Saya move lagi. Ini saya klik ke bawah sampai tegak lurus seperti ini. Nah, ini saya akan 3D rotate lagi. 3D rotate. Saya pilih objek ini. Sekarang saya mau sumbu merah dulu ya. Ini sumbu merah. Saya putar 90. Biar dia tidur dulu. Nah, setelah itu saya akan letakkan di sini. Move.
Saya letakkan di sini. Nah, kemudian saya copy lagi. Ini saya letakkan di sini. Cuman ini saya putar. Karena ini sebidang dengan XY, saya pakai RO aja bisa. Nggak perlu pakai 3D rotate. Nah, ini saya putar ke sini berarti 90 ya. Bukan 90 tapi 180. Nah, kemudian ini saya move, enter, saya klik dari sini hingga tegak lurus. Nah, sisanya untuk ngetrimnya, daripada kita harus ngetrim, ya, mending garisnya saya hapus saja. Saya buat garis baru. Tunggu. Ini kita harus punya acuan di sini. Nah, ini. Lalu garisnya saya hapus. Saya akan buat garis lagi. L, enter. Saya klik dari sini ke sini. L, enter. Saya klik dari sini ke sini. Enter untuk mengulang perintah sebelumnya dari sini ke sini. Enter lagi dari sini ke sini. Enter lagi dari sini ke sini. Nah, ini saya hapus. Berarti udah jadi dong. Bedanya ini masih belum terjoin. Saya join lagi ya. C, enter. Saya pilih semua garisnya. Enter. Nah, kok masih ada yang nggak terjoin nih? Saya join lagi. C, enter. Saya pilih semua, enter. Nah, ini sudah satu kesatuan ya. Sekarang saya akan sweep. Saya butuh 2 sweepnya ya. Sweep pertama adalah outside diameter. Lalu sweep kedua adalah untuk melubanginya. Nah, karena saya butuh 2, maka ini saya akan copy. Alur pipanya ini, saya akan copy. CO, enter. Pilih objek, enter. Saya copy, saya letakkan di posisinya lagi. Ini ya, biar kelihatan. Lalu saya kembalikan ke posisinya lagi. Karena setelah di sweep sekali, dia akan hilang. Ya. Saya akan lakukan perintah sweep. Sweep fungsinya menyapu bentuk objek berdasarkan alur yang kita pilih. Ya. Sweep, enter. Pilih objek yang besar. Ya, bolak-balik sih, besar dulu atau kecil dulu. Enter. Lalu saat ditanya path alurnya, saya akan pilih salah satu alurnya. Ini kan ada 2. Loh, enable sweep object. Tunggu. Sweepnya kok error nih. Sweep. Nah, saya pilih objeknya, enter. Saya pilih alurnya. Aduh, enable ini. Ini apa masalahnya? Coba saya klik kanan, convert to curve ya. Convert poly. Tunggu, ini saya explode dulu ya. Loh, ini ada 2 ini. Nggak bisa di-explode. Explode. Waduh, ini jadi rusak ini garisnya. Setelah saya join, convert poly. Di-explode tidak bisa. Sweep. Pilih objeknya. Kalau nggak bisa berarti saya nggak join ya. Berarti kita bikinnya memang harus satu-satu di sini. Saya akan undo sampai dia belum terjoin. Nah,
Ya. Berarti saya buat satu-satu ini. Ini untuk elbow yang ini, untuk elbow ini, elbow ini, elbow ini, dan elbow ini. Nah, sisanya untuk pipa. Berarti ini sudah terpisah semua garisnya ya. Sudah terpisah, saya akan copy lagi. Karena butuh outside diameter dan inside diameter sweepnya. Saya copy. Ya, saya kembalikan lagi. Coba saya hapus salah satu untuk membuktikan bahwa ini sudah ada dua. Nah, saya undo lagi. Ini sudah ada dua ya. Saya akan sweep satu-satu berarti. Sweep, enter. Saya pilih yang diameter luar, enter. Saya pilih elbow-nya. Nah, ini baru outside diameter. Saya butuh yang inside. Sweep, saya sweep lagi, enter. Pilih inside diameter, enter. Saya klik di tengahnya. Nah, jadinya ini ya, ini belum berlubang. Untuk menunjukkan ini belum berlubang, saya akan tunjukkan konseptual. Nah, ada yang tahu ini perintah cara melubanginya gimana? Halo? Diterim, Pak, diterim. Diapain? Halo? Tadi ada yang jawab ya? Tapi kurang jelas ya. Substrak ya? Substrak ya? Perintahnya substrak. Substrak, ini perintahnya. Singkatnya SU. Saya ketik SU. SU sudah mewakili substrak. Fungsinya, yang pertama kita pilih objek yang utuh. Objek yang utuh adalah outside diameter. Lalu kita tekan enter. Sekarang kita pilih objek yang melubangi. Objek yang akan mengurangi. Objek yang akan mengurangi adalah inside diameter. Lalu tekan enter. Nah, jadi objek luar dikurangi objek dalam, hasilnya berlubang seperti ini. Sekarang kita boleh, mana sih? Kok jadi muter-muter. Ini boleh di copy satu elbow ini, atau saya boleh sweep. Menurut saya lebih cepat sweep daripada ngopi-ngopi seperti tadi ya. Nah, ini lebih cepat sweep. Saya sweep aja. Sweep, enter. Saya pilih yang luar, enter. Saya klik di sini. Nah, biar gampang pakai wireframe dulu ya. Nah, sweep, enter. Saya pilih yang dalam, enter. Saya pilih garisnya. Nah, kurang 10 menit lagi ya, saya percepat ya. Saya agak percepat. Sweep, sweep, enter. Saya pilih yang luar, enter. Saya pilih fillet. Sweep, saya pilih ini, enter. Saya pilih ini. Sweep, saya pilih luar, saya pilih ini. Sweep, saya pilih ini, enter. Saya pilih ini. Lalu sweep, saya pilih ini, saya pilih ini. Sweep, saya pilih ini, enter, saya pilih ini. Nah, kemudian saya akan subtract secara bersamaan. SU, enter. Saya pilih objek luar dulu. Ini, dan ini. Enter. Saya pilih objek dalam. Ini, dan ini. Aduh, ini salah pilih ini. Nah, tekan enter. Nah, ini ya. Ini sudah lubang semua.
tinggal kita sweep pipanya. Ini saya copy lagi. Ini pipa yang di sini, ini pipa yang di sini, ini pipa yang pendek, ini, dan ini. Nah, saya tinggal sweep. Sweep. Saya pilih ini, enter, saya pilih ini. Nah, akhirnya harus kembali lagi ke wireframe. Saya butuh memilih garis yang di tengah. Sweep. Saya pilih ini. Nah, saya agak percepat ya. Sweep. Ini. Enter. Ini. Saya percepat ini. Saya percepat lagi ini. Jadi supaya cepat memang harus latihan ya. Jadi kita nanti akan ingat. Nah, akan hafal. Setelah itu, gimana cara subtract-nya? Misalkan ini kita hide dulu ya, elbow-nya ya. Ini elbow-nya kita hide. Hide object. Nah, kemudian kita subtract. SU, enter, pilih objek luar, pilih objek luar, pilih objek luar, pilih objek luar, pilih objek luar. Tekan enter, pilih objek yang mengurangi, yang di dalam. Nah ini, yang di dalam, yang di dalam, yang di dalam, dan yang di dalam. Enter. Nah sudah berlubang semua. Satu yang ketinggalan. SU, enter, saya pilih objek luar, enter, saya pilih objek dalam, enter. Nah, gini. Yang disubtract secara bersamaan ini akan jadi satu kesatuan ya. Kita tinggal explode saja, X, enter. Nah, dia sudah jadi objek yang terpisah ya sini ya. Lalu untuk memunculkan semuanya, unhide, and object isolation. And object, isolate object, klik kanan sih kemarin, klik kanan, isolate, add object isolation. Nah ini perintahnya, unisolate object, ini perintahnya. Nah sekarang pipanya sudah selesai. Misalkan kita buat tampilan X-ray, nah, ini nampak ya kalau dia punya thickness di sini. Itu silakan jika ada pertanyaan, waktunya tinggal 5 menit lagi. Di YouTube, kalau 3D piping saya buat fitting aja sih. YouTube 3D piping Bimbel Comet. Ini yang isometrik, ini tangki. Nah, ini saya praktekkan buat elbow di sini. Hanya elbownya saja. Saya hanya praktekkan elbownya, tidak menyeluruh seperti ini. Silakan yang lain jika ada pertanyaan, waktunya tinggal 4 menit. Atau jika tidak ada pertanyaan yang sehubungan dengan ini, boleh pertanyaan lain Cukup, sehubungan Pak. dengan AutoCAD. Cukup ya. Lagian 4 menit juga agak sempit ya kalau mau saya praktek lagi untuk pertanyaan yang lain. Ada yang chat tadi. Nanti tadi saya agak cepat ya. Mungkin banyak yang ketinggalan. Nanti silakan lihat siaran ulangnya, hasil recording ini di grup Facebook Forum Diskusi Kursus Online AutoCAD. Linknya saya akan kasih. Ya durasinya kurang panjang karena Zoom-nya kebetulan gratisan ya. Zoom yang
premium agak mahal, masih belum terjangkau di saya. Nah, jadi sementara itu dulu. Silakan untuk mengulang ini bisa lihat siaran ulangnya. Waktunya kurang 3 menit lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak.